Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja datang lagi ke tempat kediaman seorang pengamat atau pemerhati agraria, yaitu Bapak Insinyur Seilus Siput Lokasari. Kali ini saya ingin secara spesifik atau secara khusus minta pendapatnya Pak Siput yang menyangkut pernyataannya Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menyangkut tanah keraton terdampak proyek jalan tol tidak dijual, Sultan pilih menyewakan. Selamat berjumpa Pak Siput. Selamat siang, selamat berjumpa. Pak Siput, ini saya ingin pendapat Anda karena ini cukup menarik ini dan sangat aktual sekali. Bahwa sekarang ini kan sedang terjadi pembangunan atau perintisan pembangunan jalan tol Jogja Bawen Jogja Solo, yang akhirnya Sultan itu sudah diberitakan oleh banyak kawan-kawan wartawan bahwa beliau seperti saya katakan tadi tidak menjual tanah keraton tapi memilih menyewakan. Itu gimana itu Pak Siput menurut Anda ini? Terima kasih Mas Argo. Ya, gimana ya? saya tuh mau ngomong apa, mau ngomong gimana? Begini aja. Ya kita mulai dari menurut saya. Ya. Beliau ini mau ngomong bahwa tanahnya tidak mau dilepas, tidak dijual, tapi beliau tidak menentang jalan tol. Kalau beberapa bulan yang lalu, kalau saya nggak salah sekitar April tahun 2022, silahkan, pokoknya tidak dijual, tapi silahkan dipakai secara gratis, secara cuma-cuma. Jadi nggak dijual juga nggak disewakan waktu itu. Ada waktu itu ya berita seperti itu ya. Ada, semua juga tahu. Oh iya ya. Nah, tetapi sekarang kalau beliau berpikir lain, misalnya wah ini tidak dijual, tapi ya nggak gratis, tapi disewakan saja juga nggak salah. Ya. Itu ya. Itu hak-haknya beliau. Ya. Sama dengan misalnya ada yang namanya Suto Birowo atau siapa bilang tanahku yo ora oleh didol, arep jalan tol ya nggak boleh, tanah saya cuma sedikit kok. Itu juga hak-haknya saja. Iya. Tetapi Mas Argo jangan lupa bahwa kita hidup di negara Republik Indonesia ini, acuannya sebagai warga negara Indonesia itu haruslah peraturan perundangan. Itu nomor satu. Iya. Jadi kalau Mas Argo minta saya berkomentar tentang Pak Gubernur, beliau ini, ya saya tentunya masuk mulai dari yang namanya undang-undang keistimewaan. Bermula dari situ ya? Loh, iya dong. Jadi beliau ini sebagai di dalam undang-undang keistimewaan, kita masuk aja pasal 15E. Apa bunyinya? Kalau saya tidak salah ingat, gubernur berkewajiban melaksanakan dan menegakkan peraturan perundangan. Oke. Sekarang tinggal kita lihat pernyataannya beliau ini sesuai dengan peraturan perundangan atau tidak. Ini kan bicara mengenai jalan tol. Iya. Kita lihat jalan tol itu barang apa toh? Jalan tol itu adalah barang yang terdiri dari aspal, batu, pasir dan sebagainya. Paling bawah tanah. Jalan tanpa tanah nggak bisa. Apa jalannya mau mabur? Nah, jadi itu harus ada tanahnya. Dan jalan tol itu untuk kepentingan apa? Kita lihat aja sekarang. Coba kita masuk ke Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Tentang apa itu? Nah, itu tentang pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum. Ya. Ya. Nah, di situ sudah diatur dengan jelas. Coba pasal 5. Itu bunyinya seperti apa? Bahwa pemilik tanah atau yang berhak atas tanah itu wajib melepaskan tanahnya kalau dibutuhkan untuk kepentingan umum, untuk pembangunan demi kepentingan umum. Lah sekarang jalan tol itu kepentingan umum atau bukan? Ya. Nah, gampang tuh itu. Iya, betul. Nah, kita lihat aja di pasal 10 apa itu B kalau nggak salah. Itu jelas disebut bahwa di antara kepentingan umum itu salah satu adalah jalan tol. Banyak sekali itu kepentingan umum. Ya toh? Ya ada pelabuhan, pangkalan militer dan tetek bengek segala macam. Salah satu jalan tol, bandara dan jalan tol rumah sakit untuk negara dan jalan tol. Lah sekarang mengacu lagi apa yang disampaikan dengan beliau ini cocok nggak dengan undang-undang? Apakah undang-undang itu bilang kalau untuk pengadaan tanah untuk jalan tol bisa dengan disewakan, kan nggak harus wajib melepaskan, gitu loh. Ya, harus wajib dilepaskan. Loh sebetulnya ada apa sih kalau dilepaskan begitu saja? Yang namanya menurut beliau Sultan Ground miliknya beliau itu, beliau itu tanahnya ya banyak sekali kok, sertifikatnya puluhan ribu kok. Jalan tol cuma berapa meter toh ya? Loh kenapa sih? Nah ini penasihatnya beliau ini yang perlu dipertanyakan. Kok sampai memberi masukan seperti itu kan ya kasihan beliau. Beliau itu ya baik orangnya. Tapi kalau begini kan jadi lucu toh. Lo mestinya kan bersama-sama dengan rakyat, dengan saya sebagai rakyatnya. Tanah saya terkena jalan tol nggak seberapa misalnya. Lo saya berikan. Nah kalau begini terus gimana? Kan jadi ngasih contoh yang tidak sesuai peraturan perundangan. Apalagi larinya ke Menkumham, lo ada urusan apa dengan pelanggaran HAM? Justru kalau kita tidak memberikan tanah untuk pembangunan sebagaimana peraturan perundangan, kita itu justru menghambat toh. Kan seperti itu. Itu yang pertama. Tanggapannya. Kemudian yang kedua, begini ya, Mas Argo. Kita itu masyarakat ini harus tahu. Sebelum ada undang-undang keistimewaan, yaitu UUK nomor 13 tahun 2012. Sebelum itu, sebelum tahun 2012, di DIY ini seluruh tanah DIY itu adalah tanah negara. Tidak ada Sultan Ground. Itu Sultan Ground itu oleh Sri Sultan HB9 dan Sri Paku Alam ke-8 sudah dihapus, diserahkan ke negara menjadi tanah negara. Jelas ya? Jadi sebelum adanya undang-undang keistimewaan tidak ada Sultan Ground. Semua tanah negara. Terhitung mulai 1984 sampai dengan sekarang. Itu tidak ada yang namanya Sultan Ground. Konotasi Sultan Ground itu sudah dihapus oleh beliau melalui apa penghapusannya kita semua sudah tahu. Yaitu melalui apa toh Kepres 33 1984, UUPA Diktum 4, nomor 5 1960, kemudian ada lagi melalui apa Perda nomor 3 1984 khususnya pasal 3 bahwa Riksblad nomor 1618 hapus tidak berlaku. Apa Riksblad itu? Itu yang mendasari Sultan Ground. Jadi sudah tidak ada. Artinya Sultan itu Ground. Produk Belanda dulu ya, yang berdasarkan Leger tahun 1935 itu. Wah, iya. Nah, itu kan tanahnya Belanda itu. Semua jajan itu tidak cuma di Jogja. Sultan Ground dihapus itu di seluruh Indonesia. Sultan Ground Cirebon, Sultan Ground Solo, ya termasuk Sultan Ground Jogja. Nah setelah ada undang-undang keistimewaan dibentuk yang namanya Badan Hukum Budaya Kasultanan. Badan hukum ini budaya, bukan kerajaan. Tidak politis ya toh? Tidak politis, ini budaya. Boleh memiliki tanah Mas Argo untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kebudayaan, untuk pelestarian dan pengembangan budaya. Yang ngomong gitu adalah undang-undang keistimewaan. Nomor 13 tahun 2012. Dan khususnya di dalam undang-undang keistimewaan ini sudah diatur di dalam pasal 3233 tentang tanah kasultanan, bukan Sultan Ground. Di undang-undang keistimewaan tentang tanah kasultanan, caranya memiliki tanah kasultanan bagaimana? Tanah kasultanan ini kalau kasultanan beliau pengen punya tanah, yang ngajukan kepada negara.
sesuai dengan apa? UUPA. Nanti kalau negara mengizinkan, maka diterbitkan sertifikat dengan alasan apa? Pemberian hak kepada beliau, hak milik dari tanah apa? Dari tanah negara. Ini tidak langsung mengambil dari masyarakat yang sudah tidak punya ada sertifikat klaim, itu ya. Tidak ada klaim sepihak, tidak ada. Ya. Nah, kalau ada klaim sepihak nanti Solo ngeklaim semua ngeklaim bubar NKRI ini. Artinya kan tetap mengacu ke Undang-Undang Pokok Agraria atau Pak? Ya harus kepada Undang-Undang Pokok Agraria yang ngomong begitu adalah pasal 33, pasal 32 Undang-Undang Keistimewaan. Undang-Undang Keistimewaan itu tidak menghidupkan Sultan Ground zaman Belanda yang oleh beliau Sultan 9 dan PA8 sudah diserahkan ke negara sebagai tanah negara. Jadi kalau begini kembali kepada komentar beliau, ya saya diminta komentari tadi. Ya. Mengenai tanah Sultan Ground yang dipakai untuk apa itu namanya jalan tol. Itu dilihat dulu. Itu kepemilikannya seperti apa itu ya? Kepemilikannya itu seperti apa? Dilihat sertifikatnya. Bener enggak itu Menteri PUPR itu dicek, Menkumham dicek. Apakah ada sertifikatnya seperti apa itu ya? Ada enggak? Kalau ada seperti apa? Kalau sertifikatnya di asal hak bunyinya konversi Sultan Ground, udah itu 100%. Maksud saya bukan beliau ya. Yang bikin sertifikat itu adalah penggelapan tanah negara. Oh gitu ya. Kemana tanah negara yang sebelum UUK itu tanah negara semua loh di DIY ini. Kemana larinya? Kok bisa konversi Sultan Ground itu dari mana? Itu BPN tahu. Lah ini terjadi, tanya saja ke Pak Sofyan Jalil. Begitu. Jadi kurang lebih gambaran komentar saya seperti itu. Oke, Pak Siput. Ini terakhir Pak Siput. Harapan Anda dengan kejadian seperti ini seperti apa ini? Kalau menurut saya ya ada beberapa hal ya. Yang pertama itu pemerintah pusat. Itu loh Pak Jokowi itu loh. Itu ngasih tahu pembantunya kayak Menteri ATR dan sebagainya itu coba urusan ini diseriusi gitu loh. Apakah UUK tentang tanah ini sudah dilakukan? Artinya dicermati ya. Dicermati. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau itu juga perlu mencermati. HB10 ini saya kenal baik, orangnya baik. Iya toh? Dia bisa menganggap semua tanah di Jogja tanahnya dia itu dasarnya apa saya juga nggak ngerti. Perlu dicermati. Cobalah melihat, mempelajari segala sesuatu produknya ayahandanya, HB9 dan PA8. Bahwa di Jogja tidak ada Sultan Ground, semua tanah negara sebelum UUK dibuat. Setelah UUK dibuat seperti itu tadi, kalau perlu tanah minta sama negara, mengajukan permohonan, bayar BPHTB. Setelah bayar BPHTB, nanti itu juga badan hukumnya dibenerin, sudah ada belum NPWP dan sebagainya. Ini kalau menurut saya. Jadi kalau semua taat pada aturan perundangan enak, gitu loh. Oke Pak Siput, sampai di situ dulu. Ada yang salah. Oke, terima kasih Pak Siput. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo